Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Siang hari makan salad, sore hari bertemu buaya. Perkenalkan saya Aufadia Ulhak dari Universitas Negeri Surabaya. Hadirin sekalian yang berbahagia, semua kita dalam keadaan sehat untuk mendengarkan pidato yang akan saya sampaikan untuk mengoptik cakrawala berpikir mengenai realitas yang terjadi di masyarakat. Maka saya akan sampaikan pidato yang berjudul Pemahaman Filsafat Sejak Dini untuk menciptakan generasi muda yang kritis dan peduli terhadap permasalahan yang terjadi. Filsafat. Apa yang saudara ketahui tentang filsafat? Ya, filsafat berasal dari kata Yunani yakni filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Murid dari seorang filsuf Yunani yakni Immanuel Kant, ia berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya 4 persoalan, yakni apa yang kita ketahui, apa yang seharusnya dilakukan, sampai di mana harapan kita, dan apa hakikat manusia. Maka dari itu saudara sekalian, dapat kita tarik benang merah dan simpulkan bahwa filsafat itu bertanya tentang mengapa. Dan itulah kenapa dari pertanyaan itu merupakan latar belakang kita mendapat ilmu pengetahuan. Mari kita buktikan saudara sekalian. Berawal dari filsafat sang induk dari ilmu pengetahuan, rasa ingin tahu manusia akan pertanyaan-pertanyaan besar hidup dari dunia. Yang dari pertanyaan itu kemudian melahirkan logika yang menjadi matematika, sebuah alat untuk mengukur semua hal di alam semesta. Itu kemudian menginspirasi lahirnya metode saintifik, mencari tahu kebenaran lewat bukti tentang asal-usul alam semesta hingga bagaimana ia bekerja, yang melahirkan fisika dan kimia. Tapi tak berhenti di semesta saja, sains kemudian juga digunakan kita untuk mencoba mengerti kompleksnya makhluk hidup termasuk kita manusia, melahirkan ilmu psikologi. Bagaimana otak dan tubuh seorang manusia bisa bekerja, melahirkan ilmu kesehatan, termasuk juga berkembang hingga bagaimana jutaan manusia yang punya otaknya masing-masing berinteraksi satu sama lain membentuk masyarakat, melahirkan ilmu sosiologi. Lalu di tahap hingga sejauh ini, sains menembus wilayah baru, tak seperti ilmu fisika yang bisa memprediksi sebuah bola yang jatuh di mana, sangat sulit untuk memprediksi manusia dan masyarakatnya. Tapi justru di ilmu-ilmu sosial lah, metode sains yang objektif juga dikombinasikan dengan penjelasan terhadap manusia yang begitu subjektif, melahirkan ilmu geografi, sejarah, politik, ekonomi. Tapi semakin kita ke ujung, ada wilayah di mana subjektivitas manusia sepenuhnya berkuasa. Di sini keindahan perasaan dan makna mengisi hidup kita, menciptakan sesuatu yang menembus batas imajinasi, melahirkan ilmu seni dan bahasa. Bagaimana seringkali inspirasinya berasal dari mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan besar dalam kehidupan dunia, yang sangat mirip dengan wilayah di mana kita mulai mengalihkan kita ke alam, yaitu filsafat dan pertanyaannya. Inilah lahirnya ilmu pengetahuan kita yang saling berkorelasi. Maka dari itu hadirin sekalian, mempelajari filsafat sejak dini merupakan suatu urgensi. Karena apa? Karena filsafat ini sebagai landasan fundamental dan fondasi awal dari manusia untuk tumbuh dan berkembang dengan ilmu pengetahuan yang kemudian menciptakan generasi yang kritis dan peduli terhadap permasalahan yang terjadi dengan satu pokok pertanyaan utama, yaitu mengapa. Pertanyaan utama, mengapa ini sangat penting? Banyak anggapan bahwasanya ketika pelajar filsafat membuat kita jadi tidak percaya akan agama dan adanya Tuhan. Jelas itu anggapan yang salah dan dangkal. Dari pengertiannya saja filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Maka atas dasar apa justifikasi belajar filsafat membuat kita jadi tidak percaya akan agama dan adanya Tuhan? Mari kita elaborasi lebih dalam, saudara-saudara. Ciri-ciri filsafat adalah universal, menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Radikal, mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis. Hadirin yang berbahagia, semua permasalahan yang terjadi dari permasalahan sosial hingga teknologi, tentunya kita harus mempunyai landasan fundamental yang kuat. Itulah kenapa filsafat hadir sebagai solusi. Generasi muda Indonesia haruslah berfilsafat sejak dini, mulai dari lingkungan pendidikan untuk bekal ke depannya, apalagi untuk menyosong Indonesia emas di tahun 2045, serta kita sebagai mahasiswa yang punya 5 tugas penting, yakni agents of change, social control, moral force, guardian of value, iron stock, harus senantiasa menjadi contoh yang baik untuk adik-adik kita. Kita
adalah keturunan masa lalu, sekaligus orang tua bagi masa depan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila.